Hey son, I wanted to talk to you. I know religion's important and all, but I think you might be taking it. Yo, ohantot minasan, balik lagi di Renime. Komik Korea alias manhwa ini memang menarik dan cukup berkembang dengan pesat dalam beberapa tahun terakhir ini. Karena ya, komik manhwa ini memiliki karakter style gambar tersendiri yang membuat kita ketika pertama kali melihatnya tuh kayak langsung sangin jir. Maksudnya kayak terlalu senang aja gitu karena gambarnya yang keren dan menarik. Apalagi buat kalian yang punya hobi membaca. Dan seperti judulnya, kali ini Renime akan merekomendasikan 10 manhwa bergenre action paling seru untuk diikuti. Special request dari akun Facebook Fawa Roshid. Nah, apa saja manhwanya? Langsung aja kita ke list yang ke-10. Solo Leveling. Manhwa ini merupakan karya dari Jang Sung-lak. Manhwa alias webtoon bergenre action ini akan bercerita tentang Sung Ji-woo yang merupakan seorang hunter, dengan kata lain pemburu, dengan peringkat E yang merupakan peringkat paling rendah. Dan karena terlalu lemah, dia sampai-sampai dijuluki sebagai world weakness. Nah, sampai pada suatu ketika si Ji-woo ini masuk bersama dengan rombongannya ke dalam Hidden Dungeon. Namun Sung Ji-woo ini malah ditinggal sendirian di dalam sana. Dan pada saat itulah ia justru mendapatkan kemampuan baru dan bisa meningkatkan kemampuannya dengan cepat di sana. Manhwa ini sendiri memiliki plot yang dinamis dengan cerita yang berjalan cukup cepat. Saat kalian membaca manhwa ini, saya jamin ceritanya bakal buat kalian tuh penasaran banget sama kelanjutannya dan pastinya sangat seru untuk diikuti. Red Stroke. Manhwa karya Kyung-chan ini awalnya adalah sebuah novel dengan judul yang sama juga sih, Red Stroke. Webtoon ini sendiri digambar oleh Park Hyun. Manhwa ini bercerita tentang seorang anak kepala suku yang di dalam ceritanya tuh disebut dengan istilah glow. Dia nih bercita-cita untuk menjadi kesatria terbesar di Red Desert. Dan karena itulah akhirnya dia memutuskan untuk belajar bela diri dari pendekar sakti bernama Noah dan membentuk pasukan elit bernama Red Storm. Webtoon ini sendiri terbit setiap minggu di situs komik online Daum dari Kakao. Dan untuk baca versi yang non Korea, mungkin kalian harus membaca di situs komikku. Doggo. Manhwa ini dibuat oleh Maen dan Baek Seunhon, berpusat pada karakter Kang Hyuk yang lebih dikenal dengan julukan Doggo. Si Doggo ini merupakan berandalan yang putus sekolah. Nah, disinilah keseruan ceritanya dimulai. Berawal dari kematian saudara kembarnya akibat ulah dari para preman. Nah, si Kang Hyuk ini tidak terima dong atas kematian saudara kembarnya, yang pada akhirnya membuat dia menyamar sebagai Kang Hu di tempat di mana saudaranya sekolah untuk menyelidiki kejadian sebenarnya dan balas dendam pada para preman sekolah yang bertanggung jawab atas kematian saudara kembarnya. Pokoknya komik ini akan bercerita seputar dunia kelam remaja dan persahabatan yang penuh dengan tindakan bullying. Selain ceritanya, gaya ilustrasinya juga bagus dan nuansa drama dari komik ini tuh kental banget guys. Kastil. Komik ini berkisah tentang organisasi kriminal yang bernama Kastil. Ceritanya sendiri akan berpusat pada Kim Shin yang berusaha untuk menjatuhkan organisasi tersebut. Kim Shin sendiri merupakan pembunuh bayaran nomor 1 yang memiliki nama kode alias nama samaran yaitu Amur Tigro. Dia sendiri saat itu sedang berada di Rusia, tetapi kemudian ia kembali ke kota Hoenam di Korea untuk memulai ambisinya. Komik manhwa yang satu ini sangat penuh dengan aksi-aksi yang bisa dikatakan ya sangat brutal dan penuh intrik. Jadi ya, cerita dari manhwanya cukup menegangkan dan sangat seru untuk diikuti. Volcanic Age.
Manhwa ini sendiri berdasarkan light novel dari karya Jung Jo-shin yang dikenal dengan judul Hwasan Age Monhwa Reincarnation. Manhwa ini akan bercerita tentang seorang yang bernama Jo Seo-cheon yang selamat dari peperangan dan akhirnya menjadi ketua dari klan Hwasan. Namun ketika dia berada di akhir-akhir hayat hidupnya, ia menyesal karena tidak bisa hidup dengan lebih baik. Dan nah, dari situlah keajaiban pun terjadi. Ia diberi kesempatan kedua untuk reinkarnasi kembali ke masa lalu. Komik ini cukup populer karena ceritanya yang cukup menarik untuk diikuti. Dan saat membaca manhwa ini, kalian akan melihat perjalanan beserta usahanya untuk merubah sejarah menjadi poin yang lebih positif. Tower of God. Manhwa ini sendiri adalah sebuah komik yang dikarang dan digambar oleh Lee Jong-hui. Manhwa ini sendiri bercerita tentang Bam dan teman-temannya yang berada di suatu tower yang disebut The Tower. Diawali dari mengikuti teman baiknya, perjalanan Bam akan menjadi perjalanan yang akan memecahkan misteri dari menara dan jati dirinya. Nah, di tiap-tiap tingkat menara nih, Bam dan teman-temannya akan bertemu dengan berbagai tantangan yang menantang. Jadi yang membuat komik ini tuh seru untuk diikuti yaitu perkembangan dari tiap-tiap karakternya yang bisa membuat kita yang membacanya jadi penasaran ketika membacanya. Gosu. Ini adalah manhwa buatan Ryu Ki-won dan Mon Jung-ho. Manhwa ini bercerita tentang seorang pemuda bernama Gang Ryung yang dilatih oleh pendekar sakti. Gang Ryung sendiri berlatih untuk membalaskan dendamnya. Kata Gosu sendiri merupakan istilah Korea untuk orang yang mempunyai keahlian tinggi. Karena itu, nantinya saat kalian membaca manhwa ini, tentunya kalian akan melihat pertarungan-pertarungan epik dengan keahlian tinggi. Walaupun sedikit tidak masuk akal, tapi aksi dan cerita di dalamnya sangat seru, ditambah juga dengan komedi lucu yang sangat menghibur. Nano Mesin berpusat dan berkisah tentang seorang anak yatim piatu yang bernama Cheo Ye-won yang dibesarkan di Demonic Cult. Dia lalu mendapatkan nanoteknologi dari keturunannya di masa depan. Nah, dengan teknologi canggih yang tertanam di tubuhnya, ia pun akhirnya meningkatkan kemampuan bela dirinya di suatu sekte. Manhwa ini sangat recommended untuk kalian semua baca karena manhwanya cukup menarik. Alasannya, komik ini menggabungkan unsur tradisional dan cerita silat dengan teknologi yang canggih. Supernova. Komik dari karya penulis Killer Whale ini menceritakan tentang kehidupan para pelajar, ya dengan kata lain kehidupan tentang anak sekolahan lah. Nah, para pelajar itu sendiri terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang kuat dan yang lemah. Dimana yang kuat merupakan anak nakal tukang bully, sedangkan yang lemah merupakan korban bully dari kelompok yang kuat. Namun kondisi itu seketika berubah ketika seorang dari kelompok yang lemah bernama Kim Yu-shin memutuskan untuk membela mereka yang lemah. Hal itu dikarenakan ia menemui temannya sebagai korban yang meninggal karena dibully. Komik ini tentunya akan penuh dengan adegan perkelahian di dalamnya. Dan yang bikin menarik nih komik tuh yaitu adanya cerita tentang latar sejarah kerajaan Korea, tepatnya di era ketiga kerajaan Korea. How to Fight. Hey guys, it's Fighting Rooster. Today, I'll be teaching you how to win in a fight. Di urutan pertama, pada episode manhwa bergenre action kita kali ini, sekaligus merupakan manhwa favorit saya, ialah komik manhwa How to Fight. Bercerita tentang Yo Ho-bin. Ia adalah seorang pecundang yang menjadi bahan bullying di sekolah oleh anak-anak berandalan sekolah yang bisa dikatakan ya sok keras lah. Namun, secara tiba-tiba si Ho-bin ini menemukan dildo, maksudnya sebuah channel ya di YouTube tentang cara bertarung.
Ya, pada intinya si Hobi ini mendapatkan suatu channel YouTube yang isi kontennya tuh tentang teknik-teknik dan cara untuk bertarung. Nah, dari situlah si Hobi ini merasa ada kesempatan untuk lepas dari sosok pecundangnya di sekolahnya. Nah, yang buat saya suka dengan manhwa ini yaitu karena komik ini memiliki cerita yang unik. Karena kita akan diceritakan kisah perjuangan dari seorang yang paling lemah untuk menjadi seorang yang paling kuat. Ya, walaupun si MC ini udah ketemu sama channel yang mengajari teknik-teknik untuk ngewe, maksudnya bertarung, dia nih tidak langsung menjadi kuat seketika, tapi masih mempunyai sifat penakut yang berkembang sedikit demi sedikit. Dan walaupun ini manhwa action, tidak sedikit juga adegan komedi lucu yang membuat kita tuh yang membacanya jadi terhibur dan tidak terlalu serius-serius amat lah. Dan itulah yang membuat manhwa ini tuh menjadi seru untuk diikuti dan menarik untuk dibaca. Until next time, be trainer. Nah, itulah tadi beberapa rekomendasi manhwa genre action terbaik yang seru untuk diikuti. Jika kalian suka pada episode kali ini, jangan lupa klik like pada video ini. Dan terima kasih banyak untuk kalian yang sudah nonton video ini sampai sekarang. Thanks banget ya buat akun Facebook Power Rossi yang udah nge-request ke Renime untuk konten kali ini. Thanks banget ya bro. Nah, untuk kalian yang pengen juga untuk nge-request manhwa genre apalagi yang harus dibahas di Renime di episode berikutnya kayak Power Rossi, langsung aja komen di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk subscribe channel Renime biar gak ketinggalan konten-konten seputar anime, manhwa, dan manga selanjutnya. BTW ke depan kayaknya Renime bakalan bahas juga konten-konten seputar Donghua. Soalnya lagi hype banget nih Donghua nih. Jadi buat kalian yang udah subscribe, pantau aja terus channel Renime. Dan untuk kalian yang setuju dengan Renime untuk membahas tentang Donghua di episode selanjutnya, langsung aja komen di kolom komentar. Oke, itu aja dari saya selaku admin dari channel Renime. Pamit undur diri and sayonara.